Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang demokrasi dalam perspektif Barat dan Islam. Saya sendiri Ahmad Saiful Mujib, dan materi yang pertama yaitu pengertian tentang demokrasi. Secara etimologis, demokrasi merupakan gabungan antara dua kata, yaitu bahasa Yunani berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti kekuasaan. Jadi secara terminologis, demokrasi yaitu berarti kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Demokrasi dalam perspektif Barat. Terdapat beberapa konsep dan beberapa fase, yaitu yang pertama, fase klasik, ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran filosofis dan praktis politik dan ketenegaraan sekitar abad ke-5 Masehi, yaitu yang menjadi kebutuhan dari negara-negara di kota Yunani. Sistem politik yang dikuasai oleh tyrants dan autokrats untuk memberikan jaminan keberlangsungan terhadap politis dan perlindungan terhadap warganya. Yang selanjutnya yaitu ada fase pencerahan pada sekitar abad 15 sampai abad ke-18. Yang mengemukakan pada fase ini adalah gagasan alternatif terhadap sistem monarki absolut yang dijalankan oleh raja-raja Eropa dengan legitimasi gereja. Di era ini ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran republikisme seperti liberalisme awal, serta konsep negara yang berdaulat dan terpisah dari kekuasaan ekstasial atau bebas. Yang ketiga yaitu fase modern, yaitu awal abad ke-18 sampai ke abad 20. Pada fase modern ini dapat disaksikan dengan bermunculnya berbagai pemikiran tentang demokrasi berkaitan dengan teori-teori tentang negara-negara, masalah kelas konflik, kelas nasionalisme, ideologi, hubungan antar manusia, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu demokrasi dalam perspektif Islam. 3 varian pemikiran mengenai hubungan Islam dan demokrasi menurut Esposito dan Piscatori dalam Eko Tranggono tahun 2002. Yang pertama, Islam menjadi sifat dasar demokrasi karena konsep syura, ijtihad, dan ijma merupakan konsep yang sama dengan demokrasi. Yang kedua, Islam tidak berhubungan dengan demokrasi. Menurut pandangan ini, kedaulatan rakyat tidak bisa berdiri di atas kedaulatan Tuhan. Juga tidak bisa disamakan antara muslim dan non-muslim, dan antara laki-laki dengan perempuan. Ini bertentangan dengan equality-nya demokrasi. Yang ketiga, teodemokrasi yang diperkenalkan oleh Al-Maududi yang dipandang bahwa Islam merupakan dasar demokrasi. Meskipun kedaulatan rakyat tidak bisa bertemu dengan kedaulatan Tuhan, tetapi perlu diakui bahwa kedaulatan rakyat merupakan subordinasi kedaulatan Tuhan. Dalam pandangan Islam, terdapat beberapa pendapat mengenai demokrasi, yaitu pertama, kelompok yang menolak demokrasi beranggapan bahwa adalah impossible jika Islam memiliki kesamaan dengan demokrasi. Mereka berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi demokrasi, yang karenanya Islam dan demokrasi tidak dapat dipadukan. Dalam Islam tidak ada seorang pun yang diizinkan mengatur hukum. Paham konstitusional sebagai bagian dari demokrasi, karenanya bertentangan dengan Islam. Yang kedua, kelompok yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam, tetapi mengakui adanya perbedaan yang terletak pada kenyataan bahwa dalam sistem Barat, suatu negara demokratis menikmati kedaulatan rakyat mutlak. Maka dalam demokrasi Islam, kekhalifahan diterapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan oleh hukum-hukum ilahi. Yang ketiga, kelompok yang menerima sepenuhnya konsep demokrasi, memandang bahwa sejatinya di dalam diri Islam sangat demokratis, karenanya menurut mereka, Islam menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Kaidah-kaidah yang ditetapkan demokrasi merupakan kaidah Islam, dan begitu pula dalam prinsip-prinsipnya. Islam dan demokrasi sama-sama berorientasi pada fitrah manusia. Prinsip-prinsip demokrasi dalam dunia Barat.
1. Demokrasi liberal yang berprinsip A. Kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusia. B. Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional. C. Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh perundang-undangan. D. Kelompok minoritas agama etnis boleh berjuang untuk memperjuangkan dirinya. 2. Demokrasi komunis yang berprinsip A. Merupakan bentuk demokrasi yang sangat membatasi agama pada rakyatnya dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata. B. Demokrasi komunis muncul karena adanya komunisme. C. Negara yang menganut sistem demokrasi komunis hanya dikendalikan satu partai komunis pada bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. D. Prinsip demokrasi komunis adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk memakmurkan rakyatnya secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, karenanya komunisme juga disebut anti-liberalisme. Islam. Yang pertama adalah syura atau musyawarah. Syura atau musyawarah merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit yang ditegaskan dalam Al-Quran. Sikap musyawarah merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain, karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Jelas musyawarah sangat penting dalam sistem demokrasi. Dan yang kedua adalah al-adalah. Al-adalah yaitu keadilan. Artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh koalisi atau nepotis. Arti penting penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayatnya, antara lain surat An-Nahl ayat 90, Asy-Syura ayat 15, Al-Maidah ayat 8, An-Nisa ayat 58. Dan yang ketiga adalah al-musyawa'ah. Al-musyawa'ah adalah kesejajaran. Artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari hegemoni penguasa atau rakyat. Dan yang keempat adalah al-amanah. Al-amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kekenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang kelima adalah al-masuliyah. Al-masuliyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmatnya yang harus disyukuri. Maka rasa tanggung jawab bagi seseorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan terhadap rakyatnya dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhannya adalah kebebasan. Artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya, sepanjang hal itu dilakukan secara yang bijak dan memperhatikan akhlak dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Yang selanjutnya, dari uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi tidak sepenuhnya bertentangan dan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip Islam. Prinsip dan konsep demokrasi yang sejalan dengan Islam adalah keikutsertaan rakyat dalam mengontrol, mengangkat, dan menurunkan pemerintah serta dalam menentukan sejumlah kebijakan lewat wakilnya. Kembali lagi, sebagai umat Islam, kita harus mempelajarinya secara kafah, tidak serta-merta menuduh bahkan mencela golongan yang menyetujui adanya demokrasi, dan begitupun sebaliknya.